Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Deliska Putri, Ersa Putri, dan Zalfa Aziza akan mempresentasikan materi tentang pengukuran-pengukuran dalam penyebaran statistika. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian ukuran penyebaran data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Berikut adalah macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama persentil, yang kedua rata-rata ukur atau geometrik, yang ketiga rata-rata harmonik, yang keempat rata-rata tertimbang, yang kelima rata-rata gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. PI itu adalah persentil ke 1 atau 2 atau 3 dan lain-lain. N itu adalah jumlah datanya, dan I adalah urutan dari persentil itu sendiri. Di sini aku ada contoh soal tentang data tunggal. Bisa dilihat sendiri. Ini menggunakan rumus yang PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100 ya. Di slide 5 ini saya akan menjelaskan rumus rata-rata ukur pada data tunggal. Cara biasa, geometri sama dengan akar pangkat N, X1 dikali X2 dikali titik-titik dikali Xn. Sama dengan akar pangkat N, V, I sama dengan 1 dikali 1. Dan kalian bisa lihat ini di cara 2 dengan logaritmanya. Bisa diperhatikan rumusnya. Sekarang saya akan menjelaskan rumus rata-rata ukur pada data berkelompok. Rumus rata-rata ukur untuk data berkelompok adalah logaritma geometri sama dengan K sigma I sama dengan 1 FI dikali logaritma dalam kurung XI per K sigma I sama dengan 1 FI, di mana XI adalah titik tengah, K adalah banyaknya kelas, dan FI frekuensi data ke kelas I. Berikut adalah contoh soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, di slide ke-7 kita punya rata-rata harmonik. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal dari rata-rata harmonik untuk data tunggal dan untuk data distribusi frekuensi. Bisa dilihat sendiri. Di sini rumusnya menggunakan rumus H sama dengan N dibagi sigma dalam kurung 1 per X1. Dan untuk yang distribusi frekuensinya menggunakan rumus H sama dengan sigma F1 dibagi sigma dalam kurung F1 dibagi X1. Bisa dilihat sendiri perbandingan dari rata-rata atau meannya di sini ya. Nah, di slide 8 ini kita punya rumus dari rata-rata tertimbang atau terbobot. Rumusnya bisa dilihat sendiri, dan di sini juga ada contoh penggunaan soalnya. Di sini juga ada penjelasan tambahannya. Jika kita menghitungnya menggunakan rata-rata hitung biasa, maka rata-rata nilai mahasiswa tersebut adalah X sama dengan 65 ditambah 70 ditambah 80 dibagi 3. Jadi 71,67. Dari hasil tersebut bisa kita ketahui bahwa nilai rata-rata hitungnya 71,67 lebih tinggi dari nilai rata-rata tertimbangnya di 69,5. Nah, jika kita perhatikan untuk setiap nilai datanya, bisa kita ketahui bahwa penyebab rendahnya nilai rata-rata tertimbang adalah karena nilai matematikanya paling rendah di antara mata pelajaran yang lain. Padahal nilai matematika tersebut memiliki bobot yang paling besar. Sedangkan nilai bahasa Inggris adalah nilai yang paling tinggi.
Tetapi karena bobotnya paling kecil, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk meningkatkan nilai rata-ratanya. Di slide 9 ini, rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata gabungan dari sejumlah P rata-rata dengan mempertimbangkan ukuran sampel N adalah sebagai berikut. X bar GAB sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 ditambah titik-titik ditambah NK X bar K per N1 sama dengan N2 tambah titik-titik tambah NK, di mana X bar GAB adalah rata-rata gabungan, X bar 1 adalah rata-rata pertama, dan N1 adalah jumlah sampelnya, X bar 2 adalah rata-rata kedua, dan N2 adalah jumlahnya. Begitu seterusnya hingga rata-rata ke K. Persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan menuliskannya dalam bentuk notasi sigma sebagai berikut. X bar GAB sama dengan K, kalian bisa lihat ya, ini rumusnya seperti ini. Sigma J sama dengan 1 NJ X bar J per K sigma J sama dengan 1 NJ. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.